Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Sungguh banyaknya perkumpulan yang seperti ini. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Ma syaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun jika Allah kehendaki maka akan terjadi. Apapun jika Allah katakan tidak, maka kita tak bisa berkehendak. Ma syaa kan wa ma lam yasha lam yakun. Hari malam ini perkumpulan seperti ini adalah bukti bahwa kita rakyat Aceh masih semangat untuk aktivitas-aktivitas yang dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Salawat berangkaikan salam, sama-sama kita doakan agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa senantiasa kita doakan? Karena sejatinya kita tidak pernah bisa bersolawat kepada Rasulullah. Yang pantas bersolawat itu adalah Allah. Maka saat kita bersalawat, kita ucapkan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu adalah bentuk doa dari kita. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah salawat, berikanlah kesejahteraan, berikanlah salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi janjikan, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Siapapun yang bersalawat kepadamu satu kali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berapa? 10. Bandung ke? 10. Ramai orang Aceh? Aceh Handu. Aceh Handu. As-salatu minallahir rahmah. Salawat dari Allah adalah rahmat kasih sayang. Maka satu kali kita lantunkan salawat untuk Nabi, 10 rahmat itu turun dari ilahi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Kemudian ta'zim, penghormatan pada gubernur, wakil gubernur, pemimpin-pemimpin daerah, imam besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, beserta para wakil, para masyayikh, para guru, abu-abu, pimpinan daerah, para pejabat, rakyat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik sekalian yang sudah ikut berhadir pada tempat yang penuh keberkahan ini. Dan saya rasa perlu saya sampaikan, saya selalu diiringi oleh satu hal yang saya rasa sampai hari ini masih menjadi azimat, yang sampai hari ini masih menjadi pintu keberkahan, yaitu senantiasa di setiap dakwah saya ditemani oleh guru sekaligus ayahanda Abun yang pada malam hari ini juga ikut menemani. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, amin. Dijaga dengan kesehatan, amin. Kita juga semua diberikan keberkahan, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wahaba Orang Aceh. Yes. Wahaba ibu-ibu. Anda dengar? Masya Allah, tabarakallah. Saya sejatinya malam ini tidak berceramah. Sejatinya malam ini bukan tabligh akbar. Percayalah, jika bapak-bapak ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini
maka sungguh saya katakan Habibi sangat ingin melihat Bapak Ibu sekalian. Selama ini saya bertanya-tanya, doa siapa yang terjawab saat saya dahulu menang di aksi. Saat kemarin mendapatkan kemenangan di Indosiar, dan malam ini Allah katakan inilah wajah-wajah orang Aceh yang selama ini mendoakan. Alhamdulillah. Karena sejatinya kita hidup hanya menumpang doa, tanpa doa orang tua, tanpa doa orang guru, tanpa doa rekan-rekan, kita bukanlah siapa-siapa. Maka ketika Habibie berdiri di sini, sejatinya saya hanyalah perwakilan dari doa Bapak Ibu sekalian. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habibie, marhaba. Lagi ada donasi ke? Sahabat Habibie, marhaba. Masyaallah, tabarakallah. Begitu sampai di Banda Aceh 31 April, 31 Maret hari Selasa, saya langsung bertolak ke Melabu, kampung halaman. Kemudian setelah di Aceh Barat kita naik ke Nagan Raya, Apetia, Aceh Selatan, lalu balik ke Banda Aceh. Alhamdulillah kita sempatkan sowan ziarah ke para ulama. Satu pesan saat saya di Melabu oleh Abu di Serambi Aceh, beliau bacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah lah raja dari segala raja. Allah lah yang memberi seseorang kuasa. Allah lah yang mencabut kuasa itu dari seseorang. Mudah bagi Allah, sangat mudah Allah naikkan seseorang, sangat mudah Allah turunkan seseorang. Dan Masya Allah, tabarakallah, berkat doa para guru, berkat doa ibu bapak sekalian, saya diajarkan satu hal oleh beliau, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tapi banyak yang bisa memanfaatkan orang, namun jarang yang bisa memanfaatkan masa. Nikmat kami, kata Rasulullah, ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Ini saya kalau ceramah melihat ke depan agak ngeri-ngeri. Jadi kita melihat ke anak adik-adik saya. Kalau melihat ibu-ibu ada, Masya Allah, tabarakallah. Sehat ibu? Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, banyak manusia tertipu di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Kesehatan dan kesempatan adalah nikmat yang sangat mahal. Dia tidak bisa dibayar dengan harta, dia tidak bisa dibayar dengan kekayaan, dia tak bisa dibayar dengan kemewahan, dia hanya bisa dibayar dengan ketaatan. Nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan, bagaimana membayarnya, bagaimana membalas nikmat fasilitas yang Allah berikan ini? Salah satunya adalah dengan hadir pada tempat-tempat yang seperti ini. Karena tanpa kita sadari, waktu itu benar-benar berharga, benar-benar dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan bahwa saat iblis diturunkan oleh Allah dari surga, iblis diturunkan dari surga, berarti iblis sudah pernah di surga, dia sudah tahu nikmatnya surga, dia tidak ingin kita menikmati itu surga. Apa yang dia katakan? Iblis berkata, direkam oleh Al-Quran, Allah ceritakan, Amdirni ila yub'atsun, berikan waktu. Iblis, apa yang dimiliki iblis? Satu, waktu. Karena dia tahu waktu itu benar-benar sangat berharga. Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Maka hadirnya kita di sini ada bukti
bahwa kita benar-benar memanfaatkan waktu, dan semoga usia kita diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Baitur Rahman. Rasulullah sendiri di sini. Masya Allah. Pernah lihat saya sebelumnya? Pernah. Belum? Pernah. Di sini belum? Belum. Kali ini saya langsung baca ceramah sendiri. Ini khutbah. Masya Allah, tabarakallah. Ini kurang tongkat saja. Kalau ada tongkat di kiri sudah kewajiban. Masih semangat Bapak Ibu? Kita sekarang lagi di mana? Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh, dan saya yakin kalau jamaahnya seperti ini setiap hari, bukan hanya kita yang bangga terhadap masjid, dia yang ini pun ikut bangga terhadap rakyat Aceh. Tapi saya rasa yang ini langsung mengadu. Biasanya tidak seperti itu, Ustaz. Biasanya ramai tidak? Ramai. Masya Allah, tabarakallah. Nyona yang dari Banda, nah yang dari Kesnoe, nah yang dari Aceh Utara, nah yang dari Gaya Luas, Mandunda, Atina Cece, Gunung Mandau. Masya Allah, tabarakallah. Allah datangkan kita ke sini dengan niat yang baik. Semoga kita pulang dalam keadaan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ini masjid kebanggaan kita, didirikan tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda, begitu dalam suatu riwayat. Dibakar oleh Belanda pada tahun 1873. Apakah ia jadi debu? Kemudian karena terbakar oleh api tidak. Ini adalah tempat. Kau bakar ini tempat. Iman masih menyala di hati rakyat. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya dari Tuhan, ingin memadamkan cahaya dari Allah. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Sungguh Allah tidak menginginkan kecuali cahaya itu terus bersinar. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Malam ini kita melihat bahwa cahaya itu masih bersinar. Malam ini kita adalah menjadi saksi bahwa cahaya itu masih hidup di dalam generasi anak-anak kita. Semoga Allah jaga generasi kita dalam iman. Amin. Amin. Apa yang menyebabkan ini masjid masih tegak berdiri? Dia pernah hampir dihancurkan oleh penjajah. Dia pernah hampir dibakar oleh orang-orang kafir. Apa yang membuat dia masih tegak sampai hari ini? Quran surah At-Taubah Allah katakan, semoga Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi makna yang Allah jadikan sebagai bukti dari kedepannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbul mutatahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid ini bahan dasarnya bukan hanya semen. Masjid ini dibangun bukan hanya batu bata. Masjid ini dikenal bukan hanya karena megah. Masjid ini dibangun dengan niat yang baik oleh imam dan ulama. Mereka sudah mengasaskan ini masjid dalam keadaan takwa, ussisa 'ala taqwa. Maka tugas kita adalah menjaga cahaya takwa itu tetap bersinar, menjaga cahaya takwa itu tetap ada. Karena bila di sana tidak ada nilai takwa, maka ia sepi dari keberkahan, maka ia sepi dari ketaatan. Dia dikagumkan banyak orang karena megah, bukan karena tegaknya jamaah. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian malam ini, saya hadir bahwa masjid ini benar-benar la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini adalah masjid yang dibangunkan atas dasar takwa.